Ini ada satu peristiwa yang ya buat saya sangat mengharukan ya, antara Oli dengan Bu Agustin. Monggo Bu, cerita Bu. Oke, ya, ya, baik, saya akan menceritakan tadi kejadian yang ada di dalam pada saat saya pertama kali dipertemukan dengan polisi. Ya. Awal pertama terus terang ya, saya merasa masih hati ini kan agak sakit lah gitu kan. Saya duduk, saya pura-pura nggak mau lihat, bahkan saya kalau bisa dikasih batas antara saya sama dia gitu ya. Tapi saya tidak menduga, begitu saya lihat tiba-tiba dia datang, dia langsung memeluk saya bingung. Dia langsung memeluk saya, nangis memeluk saya, minta maaf. Dan dia katakan saya sayang sama ibu. Dia minta maaf, nangis sejadi-jadinya, saya sampaikan. Dia sampai juga di paha saya, bahkan dia nggak mau melepas pelukannya dari saya. Bu, saya mau dipeluk ibu terus. Ya, dia penyesalan, ya semuanya. Dia katakan, Oi menyesal Bu, semua ini terjadi. Dia bilang gitu kan. Nah, dia minta maaf yang sebesar-besarnya. Dia bilang, ya udah nanti Oi tobatan nasuha, saya bilang. Semoga ini nanti akan menjadi langkah yang ke depan Oi lebih baik lagi. Saya secara pribadi saya sampaikan, Allah aja maha pemaaf, apalagi saya manusia yang masih banyak salah. Tentu Ibu maafkan, tapi untuk proses ini harus tetap berjalan. Ya sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Ya. Yang terpenting, Ibu minta kepada Oi untuk terbuka, jujur yang sesungguhnya, karena hanya kejujuran yang bisa menolong. Kembalikan uang para korban, itu yang utama. Karena kenapa? Uang itu sangat bermanfaat buat para korban yang saat ini masih banyak yang belum bekerja. Paling tidak untuk modal hidup, untuk berdagang atau sebagainya. Saya sampaikan pada itu, dan Oi bilang, ya Bu, nanti Oi akan sampaikan ke keluarganya. Kalau memang ada peluang untuk berdamai, Oli mesti segera ambil kesempatan itu. Mumpung korban ini masih mau ya, mau berdamai gitu. Jadi sudahlah ya, artinya bahwa rangkaian panjang peristiwa ini udah membuat ada 5 orang meninggal, ratusan orang itu kehilangan uang kan gitu, ada yang stres segala macam. Jadi ya selesaikan aja lah. Sebagai seorang ibu, pasti merasa terpukul ya. Sekarang ini saya hanya bisa mendoakan aja, nggak bisa apa-apa lagi. Oi juga cium kaki saya sebelum berangkat, terus cuci kaki saya dan minum air kaki saya, dia minta maaf sama saya. Tapi saya saat itu tentunya tidak berpikir Oi akan nggak pulang. Saya cuma semangati. Kebetulan kan kondisinya juga Oi itu lagi perawatan, sebetulnya masih minum obat. Ya bercampur perasaan saya sama pikiran, bercampur aduk lah. Dan saya bilang sama Nia, anggaplah anak kamu lagi masuk pesantren, lagi bertobat dan lagi berobat, sehingga dia tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu. Mudah-mudahan ada perbaikan gitu, karena bagus. Yang 4 sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang diperiksa. Yang pertama adalah saudara FM. Yang terlaporkan hanya Rafli dengan Oi awalnya, tapi yang pengembangannya kok jadi ini ponakannya Nia lah, gurunya Angga lah, gitu yang saya kaget. Kalau Rafli kan, kalau dari pengakuan Kiki, sekarang saya lagi minta kepada Rafli, saya minta semua rekening keluarga kamu yang pernah dikirim uang ke Gorontalo, kemana? Ke Manado. Ya kan? Dia ngaku hanya dikasih 5 juta sama Oi. Tapi pernah dikasih mobil, BMW, dan 5 motor dan teman-temannya. Jadi saya bilang, oke, saya saat ini percaya, tapi tolong semua yang rekening-rekening keluarga kalian tolong di print out aja. Kalau memang ada, kembalikan uangnya orang. Rafli tidak tahu menahu dalam permasalahan dengan Oi. Jadi semua rekening, tabungan, ATM dan lain-lain itu dipegang oleh Oi. Suami yang tidak tahu apa, dan memang betul suami saya tidak tahu. Kalau itu memang saya benarkan bahwa saya megang ATM suami saya. Yang jelas kan kita sudah ungkap bahwa Rafli
sebagai pelapor ya, berperan sebagai orang yang menerima dana dari korban, kan gitu. Nah, memang waktu kemarin dari pihaknya OI kan memang menyimpan itu rapat-rapat, seolah-olah RAF itu tidak ya kenapa-apa, kan gitu. Namun kemudian kan setelah ada 4 tersangka baru, nah justru dari mereka sendiri yang bunyi kan, dari Farhad Abbas yang bilang bahwa si RAF terima duit buat beli mobil, kemudian berangkat ke Lombok bawa temennya 40 orang, termasuk juga bilang bahwa perkawinannya pakai modal itu. Nah udah kan gitu, artinya bahwa yang muka perannya Rafli adalah mereka, yang berpain nanti kalau ada tambahan perusahaan gitu. Bukti transfernya, salah satu bukti transfernya. Korbannya itu sekitar 40 orang, kurang lebih 40 orang. Terus rata-rata semuanya pada di luar kota. Mereka berhalangan hadir. Saya juga udah coba menghubungi Olivia Natania via phone, via WA, dan saya juga udah kirim somasi ke Olivia Natania, dan dia selalu ngasih saya janji-janji, selalu ngasih saya harapan palsu terus sampai terakhir sebelum dia dipanggil di Polda, dan pada akhirnya malamnya dia ditetapkan jadi tersangka itu. Dia menjanjikan ke saya hari Jumat, setelah sholat Jumat, dia mau melakukan penyelesaian masalah ini karena dia nggak mau panjang bilangnya dan mau jalur damai aja. Tapi kenyataannya saya juga semalam sudah ke rumahnya Nia Daniati yang di Kalibata, tapi Nia Daniatinya nggak ada di tempat karena kan ini masalahnya bukan duit saya juga ya Mas, duit banyak orang. Mereka udah nagih-nagih ke saya, mereka udah nggak mau tahu kondisi saya kayak gimana, seperti apa. Yang mereka tahu, mereka transfernya ke saya. Jadi saya yang harus bertanggung jawab dalam masalah ini, dan untuk menyelesaikan pembayarannya itu totalnya 215 juta. Tentang adanya korban baru lagi. Oh nggak, saya belum tahu. Silakan aja kalau ada ya. Kalau belum ada bukti lapor ikuti proses saja, nanti dijalani kalau memang betul ada. Yuk, thank you. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.